Bukan drama transfer, ini alasan Bojan ke Kroasia. Bojan Hodak sempat membuat publik bertanya, alasan ke Kroasia bukan drama transfer, tapi ada misi pribadi yang lebih penting. Kini ia kembali ke Bandung dan siap menatap Persib menyongsong laga selanjutnya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak kembali memimpin latihan tim di lapangan pendamping Stadion GBLA pada Senin, tanggal 17 November tahun 2025 pagi. Ia sempat pulang ke Kroasia beberapa hari, namun kabar itu tak terkait urusan teknis tim. Semua berjalan normal. Bojan memanfaatkan jeda kompetisi untuk menjalani medical check-up yang sudah dijadwalkan sejak lama. Ia sadar setelah ini tidak akan ada waktu pulang hingga Maret atau April tahun depan. Momen libur itu satu-satunya kesempatan. Selama di Kroasia, Bojan juga bertemu Goran Paulik, mantan asistennya di Persib saat mereka juara Liga Indonesia 2023-2024. Pertemuan itu sempat memunculkan spekulasi, namun Bojan memastikan tak ada urusan lain selain kopi bareng. Kami hanya ngopi, kami adalah sahabat dan kami juga tumbuh bersama. Karena itu, setiap saya pulang maka kami selalu bertemu dan minum kopi bersama, tidak ada yang lain, kor tuturnya. Bukan hanya Paulik, Bojan juga bertemu beberapa tokoh besar sepak bola Kroasia, seperti Luka Modric, pelatih kepala Zlatko Dalic, dan asisten pelatih Dražen Ladic yang sudah lama dikenal dekat dengannya. Saya adalah teman dekat dari asisten pelatih Kroasia, Dražen Ladic. Dia dulunya seorang penjaga gawang dan merupakan legenda di Kroasia. Waktu 98, dia adalah penjaga gawangnya. Kedekatan dengan Dalic juga punya cerita tersendiri. Ia pernah berkarier di Kuala Lumpur sebelumnya. Bojan dan Dalic masih sering berkomunikasi. Kesempatan kali ini dipakai untuk menyaksikan langsung latihan dan pertandingan timnas. Saya juga mengenal Dalic karena dia pernah di Kuala Lumpur sebelumnya beberapa tahun. Kami memang masih tetap berkomunikasi, tapi saya jarang ada di Kroasia, jadi ini saatnya bagi saya datang melihat latihannya dan menonton timnas bermain, ujar Bojan. Usai kembali ke Indonesia, Bojan langsung fokus memimpin latihan Persib. Ia bersama staf memastikan tim tetap dalam jalur persiapan optimal. Dukungan supporter jadi motivasi tambahan untuk terus tampil konsisten di kompetisi mendatang. Dengan semua urusan pribadi diselesaikan di Kroasia, kini perhatian penuh Bojan hanya untuk Persib. Perjalanan musim ini masih panjang, dan ia siap bawa tim tetap kompetitif di persaingan papan atas. Diburu polisi Malaysia, kronologi lengkap insiden Adam Alis. Adam Alis diterpa badai kontroversi di Malaysia. Sang gelandang Persib tiba-tiba jadi buronan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik insiden mengejutkan ini? Simak kronologi lengkapnya di sini. Kejadian mengejutkan datang dari bintang Persib Bandung, Adam Alis. Ia kini menjadi buronan kepolisian Malaysia. Tuduhannya cukup serius berkaitan dengan dugaan penghinaan terhadap aparat setempat. Insiden bermula usai laga Persib Bandung lawan Selangor FC di AFC Champions League 2. Dalam suasana euforia kemenangan 2-1, Adam bersama Sadil Ramdhani, Kakang Rudianto, dan Robby Darwish berkeliling Kuala Lumpur. Adam melakukan live TikTok sambil menaiki mobil. Situasi berubah ketika kendaraan mereka melawan arah dan dihentikan oleh unit patroli sepeda motor URB Kepolisian Malaysia untuk pemeriksaan. Meski dihentikan, Adam tetap lanjutkan siaran live TikTok. Saat pemeriksaan berlangsung, ia diduga mengucapkan kata yang dianggap menghina polisi. Hal itu memicu reaksi keras netizen Malaysia. Kepala Polisi Selangor, Datuk Shazli Kahar, menyebut Adam dilaporkan menghina aparat. Laporan itu berasal dari petugas yang terlibat. Mereka merasa martabatnya dilecehkan oleh sikap Adam. Pemerintah Malaysia bergerak cepat. Mereka berdiskusi dengan Polri untuk mencari keberadaan Adam Alis, serta menyelesaikan proses penyelidikan lebih lanjut dalam waktu dekat. Polisi Malaysia sedang menjalin komunikasi yang intens dengan mitra strategis Malaysia untuk membantu menyelesaikan penyelidikan. Kami juga bekerja sama dengan pihak Polri untuk menangani kasus ini, ujar Datuk Shazli kepada media Cosmo. Undang-Undang Malaysia Seksyen 504 Kanun Keseksaan mengancam pelaku penghinaan terhadap aparat dengan hukuman 2 tahun penjara, denda, atau keduanya. Jika terbukti bersalah, Adam bisa menghadapi ancaman serius. Masyarakat Malaysia menilai sikap Adam tidak pantas, apalagi dilakukan terhadap polisi yang menjalankan tugas. Sebaliknya di Indonesia, banyak yang membela Adam, menganggap hal itu tidak layak dibawa ke ranah hukum. Kasus ini jadi sorotan di kedua negara, terutama karena insiden terjadi setelah kemenangan internasional yang seharusnya membawa prestis bagi Indonesia dan Malaysia. Kini, teka-teki sikap Adam masih terus jadi perhatian. Pihak kepolisian Malaysia berencana memanggil Adam untuk dimintai keterangan dalam waktu dekat. Mereka juga berkoordinasi dengan kedutaan besar di Jakarta untuk memproses penyelidikan sesuai jalur diplomatik. Meski masih menunggu langkah berikutnya, Adam harus bersiap menghadapi konsekuensi hukum lintas negara. Kontroversi ini akan menentukan nasib kariernya di masa mendatang, di tengah sorotan publik dan media kedua negara.
Musim lalu pemain inti Arema FC, kini William Marsilio camat di Persib. Musim lalu jadi motor Arema FC, kini William Marsilio justru meredup di Persib Bandung. Apa penyebab perubahan drastis ini? Performa gemilang William Marsilio bersama Arema FC musim lalu kini menjadi sorotan. Gelandang Brasil ini resmi bergabung ke Persib Bandung, padahal sebelumnya menjadi pilar utama Singoedan, dan tampil konsisten di bawah asuhan Joel Corneli. Di Arema, Marsilio tampil percaya diri, ia memiliki visi bermain tajam, mengatur tempo, agresif dalam duel, sosoknya sangat diandalkan untuk menjaga keseimbangan tim. Joel Corneli bahkan memuji kontribusi sang gelandang. Namun, di Persib Bandung nasibnya berubah drastis, alih-alih jadi tumpuan lini tengah Marsilio justru sering menghuni bangku cadangan, beberapa kali bahkan tak masuk dalam daftar susunan pemain. Persaingan ketat dalam skuad Persib disebut jadi alasan utama. Bojan Hodak memiliki pilihan lain di lini tengah dengan gaya bermain berbeda, strategi taktis pelatih tak memungkinkan Marsilio tampil reguler. Adaptasi terhadap skema permainan Persib juga jadi tantangan. Gaya agresif Marsilio di Arema belum tentu cocok dengan pola permainan Maung Bandung yang lebih fleksibel dalam transisi pertahanan maupun serangan. Pertanyaan besar pun muncul, jadi apa penyebab William Marsilio redup dari performanya? Kemungkinan besar kombinasi antara taktik pelatih, persaingan ketat dan adaptasi yang belum maksimal memengaruhi menit bermainnya. Situasi ini jadi tantangan besar bagi Marsilio. Ia harus bekerja ekstra keras jika ingin kembali jadi pemain inti seperti saat bersama Arema FC. Perjalanan kariernya di Persib kini berada di persimpangan penting. Apakah Marsilio bisa bangkit dan kembali menemukan performa terbaiknya? Semua kini bergantung pada konsistensi, determinasi dan kecocokan. Dengan visi pelatih, perjalanan musim masih panjang bagi sang gelandang.